Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana yuridu habsal akhirah nazid lahu fi habsihi wa man kana yuridu habsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah minat nasir. Al-Quran surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina aynayhi wa farraqa alayhi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa hatat dunya wa hiya raghimatun. Hadis rawahu at-Tirmizi nomor 2465. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bagi kita pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah dan menurut perhitungan hisab, hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijrah. Dalam bilangan kalender bulan Sya'ban tahun ini 29 hari. Tepatnya nanti tanggal 1 Maret secara perhitungan hisab jatuhnya 1 Ramadan 1446 Hijrah. Karena posisi hilal sudah berada di atas ufuk 4 derajat lebih. Berkemungkinan besar memulai adalah sama dan mengakhiri berbeda. Maka akan terjadi nanti adalah pemberitaan seksi menghilangkan daripada kasus 277 triliun dan juga menghilangkan kasus pemberitaan daripada pagar laut 30 km. Karena adalah umat Islam sedang dipecah belah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sengaja kita kutip ayat Al-Quran surat Asy-Syura atau Quran surat 42 ayat yang ke-20 dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2465. Keterikatan pada dunia sebagai sumber penderitaan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan ini banyak orang yang merasa menderita karena keadaan yang mereka alami. Namun sebagaimana dikatakan oleh Yasmin Mogahid, barangkali tidak salah juga kita mengutipnya, bukan keadaan hidup yang membuat kita adalah menderita. Keterikatan pada keadaan hiduplah yang membuat kita menderita. Pernyataan ini mencerminkan kebenaran mendalam yang sering dijelaskan dalam ajaran Islam, bahwa penderitaan sejati itu tidak berasal dari apa yang terjadi di luar diri kita,
tetapi dari hubungan dan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Maka Islam mengajarkan bahwa dunia adalah tempat sementara dan mengejar dunia itu dengan penuh keharakusan hanya akan membawa penderitaan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2465 tadi yang kita kutip di awal khutbah tadi, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Artinya keterikatan pada dunia itu sebagai sumber penderitaan. Karena keterikatan pada dunia menciptakan adalah penderitaan dalam bentuk yang pertama adalah kekalutan pikiran, yang kedua adalah kepayahan fisik, dan yang ketiga adalah penyesalan yang tiada henti. Apa kata Ibnul Qayyum menjelaskan? Muhibbud dunya la yanfakku min salasin, hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadi. Orang yang mencintai dunia berlebihan tidak akan lepas daripada 3 penderitaan. Yang pertama adalah kekalutan yang selalu menyertainya, yang kedua adalah kepayahan yang tiada henti, dan yang ketiga adalah penyesalan yang tiada berakhir. Kalau orang yang sibuk dengan mengejar dunia saja, apalagi adalah dengan untuk mendapatkan dunia itu dengan segala cara dipakai, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sampai saat ini adalah hiruk pikuk dengan persoalan-persoalan yang mencuat saat sekarang ini, semuanya adalah kepentingan dunia. Kalaulah dengan segala cara dia untuk mendapatkan, coba bayangkan hasil kepemimpinan yang dia pimpin, kita yang ikut di dalamnya terjerumuslah ke dalam perbuatan dan jurang yang kesengsaraan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tadi dalam Al-Qur'an. Jadi Quran surat As-Surah atau Quran surat 42 ayat yang 20. Sebagaimana yang kita kutip di awal tadi, barang siapa menginginkan hasil akhirat, kami akan tambahkan baginya hasil itu. Dan barang siapa yang menginginkan hasil dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia adalah fata morgana. Mengejarnya itu adalah dengan penuh keterikatan hanya akan menambah penderitaan dan mengurangi keberkahan hidup. Maka apalagi adalah mengalihkan fokus kepada akhirat. Tapi sebaliknya, mereka yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama akan merasakan ketenangan, akan merasakan kecukupan dalam hidupnya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, "Man ja'ala al-akhirata hammahu ja'alallahu jama'allahu lahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan semboyan dan kesukaannya, Allah mencukupkan kekurangannya dan menjadikan kekayaannya di hatinya.
Artinya adalah fokus kepada akhirat tidak berarti adalah mengabaikan kehidupan dunia, tidak. Tetapi menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah. Dengan pandangan seperti ini, seseorang akan terhindar daripada penderitaan akibat keterikatan berlebihan pada dunia. Maka kita dianjurkan adalah keseimbangan dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak boleh pula mengabaikan kehidupan dunia, tidak. Tapi bagaimana keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia? Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Dalam doa yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya, yang sering juga kita membaca, hampir setiap hari kita baca selesai solat, yang terekam dalam Al-Quran surat 2 atau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Artinya apa? Tidak adalah kita minta dulu adalah akhirat, tetapi dunia dulu. Itulah namanya keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Doa ini adalah mencerminkan pentingnya dalam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, agar kehidupan dunia ini tidak menjadi sumber penderitaan, tetapi sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, penderitaan yang dirasakan dalam hidup seringkali bukan berasal dari keadaan hidup itu sendiri, melainkan daripada keterikatan yang berlebihan pada dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, sembari menjadikan dunia sebagai sarana untuk kebaikan. Dengan menjadikan akhirat itu adalah sebagai orientasi hidup, Allah akan mencukupkan kekurangan kita. Allah akan memberikan kekayaan di hati kita, karena dunia akan mengikuti kita dengan sendirinya, tanpa harus dikejar dengan penuh ambisi yang melelahkan. Nah, tentu saja kita berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga kita hendaknya termasuk orang-orang yang mampu menjaga keseimbangan hidup, menjadikan akhirat sebagai tujuan, dan terhindar daripada penderitaan akibat keterikatan pada dunia ini. Camkan fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.